A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah irhamna ya jal jali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada kesalahan teknis masalah sinyal. Hari ini penting menurut saya karena para netizen atau ada follower yang mempertanyakan, katanya saya menafsir-nafsirkan Quran. Ini Qurannya. Al-Quran transliterasi perkata dan terjemah perkata. Jadi supaya jelas ini, lihat lagi deh, lihat sendiri nih, tuh, ya, baca, ya. Intinya penyusunnya ini tentu ahli ya, Agus Hidayatullah, LC/MA, Siti Irhamah Sa'il, LC, Imam Ghazali Maskur, LC. Ada pemeriksanya lagi, yaitu Muzamah Fadilah, LC/MA, HUM. Ada penyelaras bahasanya, Agus Hidayatullah. Pemeriksa aksara, Dwi Utari Febriana, IKMA. Nah, lengkap ya. Maksudnya penting untuk dijelaskan bahwa kita ini nggak klaim-klaim. Nah, dalam konteks ini penjabaran yang menarik atau kajian-kajian yang menarik adalah kategori menafsirkan itu mempunyai kaidah tersendiri, harus punya kemampuan dalam banyak hal ya. Dan juga tafsir-tafsir dari yang lain. Saya tidak bermaksud ke situ. Saya hanya memaknai, baca, terus lihat situasi gimana Quran hari ini memandang situasi ini. Karena pertanyaan seriusnya, apakah ayat-ayat Al-Quran yang ada di sini Quran nih itu hanya berlaku misalnya cerita tentang Nabi Musa yang kemarin saya cerita itu hanya dimensi jauh sebelum Masehi itu waktu Musa hidup. Bagaimana memahami ayat Quran yang tentang Musa waktu itu sekarang? Gitu loh ya. Ada Mas Eko di sini, ada Mas Riza ya yang temani saya. Nah, supaya jelas, saya sekarang mau lihat yang dimensi hari ini. Ya, dimensi hari ini tuh maksudnya kurun waktu mulai dari akhir 19 ya, 2019 antara November sampai akhirnya Desember ya. Kita lihat di dalam informasi Al-Qur'an ini apa gitu loh yang bisa kita pelajari, kita dapati ya. Karena Al-Quran ini dengan kemudahan yang Allah berikan. Apa contohnya? Banyak sekali orang yang udah hafal Quran. Padahal 6.000 lebih ayat. 6.000, ada yang 6.660, ada yang 6.236 ya kan? Ada hafal semua. Perkata, titik komanya semua hafal. Tapi saya belum pernah nemuin ada orang yang hafal Taurat, Injil, Zabur, nggak ada tuh. Atau Bible, hafal titik koma, nggak ada. Quran itu artinya Allah punya metodologinya sehingga bisa diserap dengan mudah Al-Quran. Ya. Nah, sekarang kita konteksnya surat 74. Surat 74 ayatnya 30 dan 31. Ya. Jadi apa namanya dalam surat 30 ini? Apa? Alaiha
Diterjemahkan di sini alaiha, di atasnya, alaiha. Tis'ata asyara, tis'ata asyara, 19. ada 19 asyara. Coba, pertanyaan saya, kok ada angka 19? Lalu kalau terus saya berpikir ya, COVID-19 tuh apa jadinya? Merinding merah. Iya dong, ini Quran loh. Betul. Saya nggak ngarang-ngarang, nggak. Kenapa ini udah 1441 tahun lalu sudah ada ayat ini? COVID-19 kan baru kemarin, antara November sampai Desember tuh. Mulai dari Wuhan itu. Betul. Berkembangnya ke Indonesia pun mulai Januari Februari malah yang kita ingat. Betul. Coba bayangkan. Tapi di Quran udah ada ini yang istilahnya alaihati syara tadi. Ini pun 19, ente sendiri udah bisa bahasa Arab ngerti kan? Nggak ada yang nafsirin. Betul. Masa saya tafsirin 19 ini adalah COVID-19? Ya kagak lah. Kita melihat ayat ini, melihat fakta yang terjadi, kok ada COVID. Betul. Nah, bagaimana kita melihat penjelasan berikutnya? Nah, ayat 30-nya ya. Di sini dijelaskan bahwa wama ja'alna, dan tidak kami jadikan, gitu kan? Wama ja'alna ashaban nar, ya. Penjaga neraka itu. Nah, ini kaitannya dengan hal-hal yang seram ini. Illa malaikata, dan selain daripada malaikat. Wama ja'alna, ya, dan kami tidak menentukan idatahum, ya, bilangan mereka itu yang tadi 19 itu, ya kan, dalam perspektif itu ya, ila fitnata, selain sebagai cobaan. Nah, terus kaitannya dengan COVID-19 terus kita bilang ini cobaan, siapa yang bisa bantah coba logika aja, nggak perlu sok-sok ahli bahasa Arab apa segala macam, logika aja. Ini kan terjemahan nggak mungkin salah. Kalau salah udah ditarik dari peredaran. Nggak boleh Quran salah dikit juga. Jadi demi Allah demi Rasul, saudaraku netizen dan para pengikut followernya ini, saya tidak menafsirkan Quran, tapi saya membaca Quran, memahaminya, memaknainya dengan pemahaman situasional. Nah, cobaan COVID-19 ini ya sudah termasuk di sini. Nah, untuk apa? Ada 3 ininya nih dikatakan di sini, ya. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya malaikat, dan kami menentukan bilangan itu tadi ya hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir ini yang ribut, ada konspirasi, ada Cina sama Amerika kan, siapa yang mau bantah itu? Banyak sekali cerita tentang itu, ya kan? Kemudian untuk kita yang beriman, apakah kita tambah yakin? Satu, kepada Allah tentunya, tahu bahwa ini cobaan dari Allah. Yang kedua, agar orang-orang yang beriman tambah imannya. Wah, kan kemarin kelihatan siapa yang tambah imannya, apa yang kurang. Termasuk MUI, termasuk para gubernur yang melarang ke masjid. Masa ke masjid dilarang? Di sini dilarang apa? Alhamdulillah kami tetap ke masjid. Tapi kan ada yang dilarang kan? Ada. Kita kenapa Anda tetap ke masjid? Karena ditambah justru imannya. Amin. Ya, melihat situasi COVID-19 bukannya tambah lemah, tambah imannya kuat. Tetap ke masjid. Iya begitu. Kemudian yang ketiganya, agar orang-orang yang diberi kitab itu, orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Jadi yang yakin tambah yakin, yang beriman tambah beriman, yang ragu-ragu tidak ragu-ragu. Ini loh. Nah sekarang kita bedah
dari kasus COVID-19 ini Quran surat 74 ayat 30-31, bukan Egi yang ngarang terus nafsirin kaitannya dicocok-cocokin sama enggak lah, ini udah ada duluan ya nggak, dari dimensi waktu kan siapa lebih dulu, tersurat dan tersirat ya? tersurat dan tersirat, tinggal otak kita para netizen cerdas apa enggak. Ya, betul. Kalau Oon ya nggak bisa baca Quran kalau Oon, ya. Atau sombong, udah dijelasin kayak gini pasti nggak beriman juga. Kalau orang sombong, munafikun jatuhnya. Nah, jadi introspeksi diri aja deh masing-masing ya. Ya, dengan COVID-19 ini ente tambah yakin apa enggak kepada Allah? Anda tambah beriman enggak kepada Allah? Anda ragu-ragu enggak kepada Al-Quran ini kepada Allah? Apa buktinya? Buktinya tutup masjid. Terus majelis ulama keluarin fatwa. Itu ragu, paling tidak ragu. Atau nggak yakin. Padahal Allah udah jamin. Di mana Allah jamin? Nih, Allah jamin ya. Di surat Al-Baqarah. Ini cara, bukan menafsirkan, ini logika Quran. Ya, logika Quran mengatakan surat Al-Baqarah ya, ayatnya 125 ya. Menyatakan apa di sini coba? Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah itu tempat masjid itu tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ini Al-Baqarah. Betul. Aman. Betul. Apa indikasi seriusnya? Tunjukkan pada saya Mas Eko. Mas Arja, seluruh dunia loh. Ya. Masjid mana yang ada di seluruh dunia yang karena dia ke masjid terus meninggal karena COVID? Enggak, jangankan di dunia, yang seluruh Indonesia aja nggak ada. Ini Indramayu semua ada nggak? Nggak ada. Jadi cek Sunda mah janganlah nuduh fitnah kepada Allah. Ini jadi yang bikin kebijakan itu atau majelis ulama yang kasih fatwa sehingga para gubernur juga jadi pada salah itu. Yang ya? ketiga tadi ragu. Iya, kembali yang tadi tiga. Ya, dia tuh nggak tambah yakin. Dia itu ragu-ragu justru. Dia itu tidak beriman. Orang bilang Allah aman kok dia bilang nggak aman. Norak betul juga. Kemana rukun iman yang kedua? Kemana keimanannya kepada Allah ini? Kemana? Pada kitab Allah. Ya, kitab Allah lu main-main. Ini agama Allah nih, Quran. Kok dilecehkan? Enak aja tutup masjid, ya. Terus disalah-salahin. COVID-19 tuh gara-gara umat Islam. Itu di bandara pada kumpul, terminal pada kumpul, mall pada kumpul. Berarti nggak ada masalah dengan COVID. Aman. Dan rumah Allah yang menjagakan gitu. Allah. Jadi sebenarnya saya udah malas baca-baca, tapi karena ada netizen, wah kayak gini nafsirin Quran apaan sih? Saya baca Quran, kemudian lihat situasi. Kalau saya lagi nafsirin, lihat kitab-kitab dulu, itu zaman dulu, misalnya Ibnu Katsir kah, aliran ini, aliran itu, mazhab A, mazhab B, mazhab C, itu masanya dia. Hari ini gimana dia menjawab situasi? Kan nggak bisa jawab. Yang bisa jawab ya kita dimensi hari ini ya, dengan kecerdasan, dengan petunjuk Quran. Betul. Nah, justru dengan COVID-19 harusnya hikmahnya 3. 1 tambah yakin, 2 tambah beriman, tidak ragu-ragu. Ini cerdas banget. Saya senang kalau orang cerdas tuh. Tapi banyak umat Islam yang on sih bingung sih. Ya. On betul lah. Astagfirullahaladzim. Nah itu ya. Jadi saya tidak menafsirkan, saya memformulasi dari ayat 1 kepada ayat yang lain. Juga yang menarik lagi nih, Quran. Allah suka memberikan perumpamaan. Nah, sebagai contoh, Al-Baqarah ayatnya 26. Ya nggak ngarang-ngarang. Al-Baqarah 26. Ini aja deh. Supaya saya nggak dianggap ini, coba dengan hormat baca Kak. Ya. Sini baca nih. Ini ayat 26 baca. Biar kelihatan sini. Nah, baca Kak. Ayat 26. Nah, itu satu ya. Ya. Jadi orang kafir selalu curiga, selalu nggak ngerti. Betul. Nah, ini perumpamaan apa? Nyamuk ya? Nyamuk. Sekarang di 22 surat ke-10. Sorry 22. Nah, ini 23.
22 mana 22? 22. Nah, ayatnya ini coba. Apa ini baca nih? Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, Iya. maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Apa di sini contohnya? Lalat, Tadi nyamuk. menarik ini. Luar Jadi biasa. lalat di sini diterjemahkan dari jubabau. Jubabau itu artinya seekor lalat. Jubabau. Kalau lalatnya itu sendiri jubabu. Jubabu. Itu bahasa Arab. Terus saya mau nafsirin apa coba? Terus lalat adalah binatang, nggak pernah udah tahu orang lalat tuh laler kalau bahasa Jakarta aja. Terus tadi nyamuk. Nah, ini ciri khas ya menurut saya. Ciri khas Allah itu memberikan nilai-nilai perumpamaan yang tajam, yang nggak bisa diinikan oleh manusia. Ya, jadi tapi misalnya lalat nangkep apa makanan, bisa kita tangkap lagi nggak tuh? Nggak bisa. Bagaimana nangkep lalat? Luar biasa. Allah udah bilang nggak bisa. Walaupun kamu bersekutu menciptakan lalat, nggak bisa. Mana ada pabrik lalat? Nggak ada. Ya, pabrik nyamuk mana ada? Yang ada obat nyamuknya. Gara-gara nyamuk jadi kaya deh. Betul. Punya baygon. Yang kasihan yang putus asa minum baygon mati. Tapi yang menarik buat kita, ini dialog-dialog kita ini kecerdasan yang harus dibutuhkan. Iya, betul. Jadi, dikaitkan juga dengan COVID-19 tadi, Allah udah kasih perumpamaannya itu. Ya. Dan juga menjadi cobaan buat sekarang. Dan ternyata banyak yang gagal. Gagal, ingat loh, gagal. Gagal itu artinya dia tidak beriman, dia ragu-ragu, dia tidak yakin. Apa ukurannya? Kebijakan. Kebijakannya apa? Nutup masjid. Kan kurang ajar sekali nutup masjid. Orang mesti dibilang aman. Sholat Jumat nggak boleh. Padahal perintahnya surat Al-Jum'ah. Apa surat Al-Jum'ah perintahnya? Tinggalkan jual beli itu kan artinya ada nilai, bos. Mungkin nilainya triliunan. Tinggalkan triliunan juga itu. Tapi kamu harus datang ke masjid. Kok enak aja ditutup? Gara-gara COVID-19 yang nggak jelas, mereka jadi ragu, bikin kebijakan yang nggak konsisten gitu loh, diskriminatif. Ini berat pertanggungjawaban itu. Para gubernur yang udah gagah berani di TV ngomong ditunda sholat Jumat, ya ditutup masjid karena ini. Wah, enak aja. Ini orang Jakarta ya, Betawi kok, Rizka gimana tuh, ya. Nah, jadi kualitasnya bagaimana coba? Kualitas para penceramah atau yang tukang ceramah itu, yang top itu, kok ikut menghimbau tutup masjid? Kalau daerah red area, tuh nggak ada buat Allah tuh red area atau nggak aman di masjid itu. Kan kurang ajar dia itu, berani melecehkan Allah itu. Ilmu nih, apa terus saya nggak ngerti problem COVID-19 itu kan menularnya. Ya. Kalau lebih bahaya TBC, lebih bahaya kanker, lebih bahaya jantung, ya. Tapi kan itu nggak menular. Ini menular kan udah dibatasi. Apa? Masker. Masa virus bisa lompat? Ya enggak lah, udah tutup ya udah enggak. Cuci tangannya udah bersih. Enggak, terus jaga jarak, udah selesai. Kok pakai tutup masjid? Gimana sih cara berpikirnya? Jadi mulai hari ini tolong kembali lagi ke masjid. Amin. Rapatkan saf, nggak usah ngarang, rapatkan saf, karena nggak ada itu. Allah yang jamin. Allah. Dan kalaupun takdirnya ada yang mati, Nabi menjamin mati syahid. Betul nggak? Karena wabah itu. Gimana? Jadi juga kalau orang pada takut haji dihentikan, coba. Apa alasan dihentikan? Justru orang mau ke haji mau pada mati syahid. Dan nggak bakal Allah jamin rumah Allah itu rumah yang aman, tempat berkumpul tadi tuh Al-Baqarah 125. Kecuali saya nggak temuin ayat itu, boleh saya provokasi.
Enggak, saya tidak provokasi, mengadvokasi kebenaran Al-Quran yang diselewengkan oleh para penguasa tadi yang zolim itu. Ya, nah, jadi cara berpikir kita itu jangan mengada-ngada, itu kata kuncinya. Maka teori saya ESM itu Egy Sujana Mastal. Mastal itu dari kakek saya, orang Pamanukan sini deket nih. Iya. Itu OS Jubedil. OS itu objektif, sistematis, toleran, jujur, bener, adil. Pertanyaan saya, ini kan orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang berpendidikan. Apa yang saya bicarakan tadi objektif tidak? Sangat. Objektif kan? Iya. Tidak menurut pandangan saya, Betul. tapi Quran bicara. Oke? Terus cara saya menjelaskan sistematis nggak? Sangat sistematis. Nah, kalau begitu yang dengar kalau saya ini udah objektif dan sistematis, mestinya toleran dong. Harus. Oh iya benar. Jangan malah dibikin kebijakan tutup masjid. Enggak boleh dong. Mestinya istighfar, sadar kau. Kau telah ragu-ragu, kau telah tidak beriman, kau telah tidak yakin. Itu tadi surat 74 ayat 31. Nah itu bukan diputar-putar ya, tapi saya ingin menerangkan betul-betul osjubedil, jujur, bener, adil, tanpa ada kepentingan apapun. Apa kepentingan saya? Enggak ada. Ya. Nah untuk itu di dalam kesempatan ini, kebersamaan kita ke depan ini, makanya kunci juga persoalan besar bangsa kita ini, orang itu bahasa Jakarta kita namanya omdo, omong doang. Itu problem serius sebenarnya, jangan dianggap remeh. Ya, seriusnya apa? Quran. Ya, coba sini lagi kok tidak ngurangi nyuruh-nyuruh kok ya. Baca Quran kan ibadah. Amin. Nah, surat 61 kok. Ya. 61 ini kan 63. Nah, 60. Nah, 61 ayatnya nih kok. Siap. 2 3 4. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu ayat 2. Ayat 3. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ulangi, disukai apa dibenci? Dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Yang keempat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang bersusun kokoh. Nah, saya mau tanya, kita diskusi. Boleh. Allah benci nggak Sangat benci, Pak. kepada Orang-orang yang hanya mengatakan tapi tidak mengerjakan. Contoh. Contoh. Bapak aja yang ngomong. Itu sebenarnya memang Ngaji sambil ketawa ini kan jarang ada kan. Salah nikmatnya ini kalau pakai otak osjubedil tuh iya. dasar tuh. Itu sebenarnya salah satu yang tidak saya setujui, cuman saya tidak bisa ngomong, Pak. Saya ngomong dengan tegas. Ini gara-gara omdo, gara-gara bangsa munafik, benci Allah sama bangsa kita ini. Ya, jadi ini bukan ujaran kebencian, memang Allahnya benci. Ya, jadi jangan salah-salah, kita dipelintir-pelintir. Saya ngomong katanya ujaran kebencian sama siapa saya? Yang bencinya Allah kok. Jelas nggak? Ya. Sangat jelas. Karena itu Nah. bahasa Al-Quran. Jadi kalau udah jelas gini, sekarang kita ambil fokus kerjaannya adalah anak-anak muda di sini diberi pengertian yang benar bahwa COVID-19 ini memang cobaan dari Allah. Ya, udah dijelasin tadi. Tapi harus justru mendatangkan kita lebih beriman, lebih yakin dan tidak ragu-ragu. Itu poin penting dari kasus COVID-19 ini. Udah disebut 19. Kenapa nggak disebut 20? Kenapa disebutnya 19? Kenapa nggak disebutnya 17, 17? Kenapa 19? Itu persoalan serius. Enggak, bukan saya ngarang-ngarang. Udah ada 19 dari dulu disebut di situ.
Itu. Surat 7, Nah, 3. yang kedua, Allah suka dengan perumpamaan-perumpamaan. Jadi banyak kali perumpamaan di dunia ini, banyak sekali. Dikasih lihatlah perumpamaan, ya, dengan satu kondisi yang paling objektif adalah dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang ternak, dari binatang yang kecil-kecil, termasuk virus corona ini. Ini perumpamaan-perumpamaan yang Allah ciptakan untuk supaya manusia itu berpikir. Kembali ke 3 hal yang tadi, kamu masuk ragu-ragu, kamu beriman, atau kamu tidak yakin. Itu, ya, perumpamaan itu harus mendatangkan keimanan dan ketakwaan. Nah, untuk mencapai kepada proses keimanan dan ketakwaan, kamu jangan omdo, kamu jangan munafik. Itu kata kuncinya. Ngomong bohong, ngomong nipu, diberi amanah khianat, kemudian janjinya ingkar, omong bohong, janji ingkar, diberi amanah khianat. Ini adalah penipu kelas berat. Manfaatnya Allah redho, Allah beri hidayah kita semua. Maafkan saya jika ada yang tidak berkenan, ya, tidak bermaksud mendakwahi atau apa. Saya hanya mengadvokasi Al-Quran yang dilecehkan sampai hari ini, Al-Quran yang dihina-hina sampai hari ini, Al-Quran yang diabaikan selama ini, penipu kita selama ini, omdo aja. Jangankan Quran, Pancasila aja diselewengkan, dihianati. Kalian harusnya tersinggung berat sebagai rakyat. Karena kita bodoh, kita penakut, kita bisa disuap, akhirnya kita lemah. Kita tidak boleh lemah. Terus bangkit menegakkan kebenaran agama, izul Islam wal muslimin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.